Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tayangan yang ini alhamdulillah kita berada di channel Cakra Rasa Buana, channel perguruan bela diri laduni dan pengobatan karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Insyaallah di tayangan yang ini tingkatan-tingkatan yang masuk ke murid level 5 ya, atau yang dinamakan tingkatan khusus ya. Namun sebelum itu marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya tetap terjaga dan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam hormat dan salam takdim kepada para guru semuanya yang tergabung di Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu bela diri laduni dan pengobatan karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Wabil khusus tayangan ini saya sampaikan untuk para murid Cakra Raksa Buana dimanapun berada. Semoga para murid semuanya tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan kekuatan dan kemudahan serta keberkahan hidup ya. Mudah-mudahan para murid tetap diberikan istiqomah dan amanah di jalan Allah. Alhamdulillah di tayangan yang ini menyambung dari tayangan sebelumnya tentang penjelasan level-level murid ya. Alhamdulillah kemarin di dua tayangan ya, dua episode kemarin saya sudah sampaikan bahwa murid perguruan Cakra Rasa Buana itu ada 6 level. Di tayangan pertama saya sampaikan murid level 1 dan murid level 2 juga level 3 sudah saya sampaikan. Kemudian di tayangan berikutnya saya sudah sampaikan murid level 4. Dan hari ini saya akan sampaikan setiap tingkatan yang masuk kepada kategori murid level 5 atau murid khusus ya. Baik, di dalam tayangan yang ini saya akan sampaikan tingkatan ke-90 ya. Jadi murid level 1 adalah murid itu akan diijazah 5 tingkatan ilmu bela diri ucap nyata atau dijaharkan. Kita ngucap rapat, lemas, pingsan, merengkel seperti itu. Jadi 5 tingkatan saja untuk murid level 1. Dan sebagai penjaga ilmu ini di level murid 1 dan semuanya sampai level 6, dasar penjagaan ilmu ini adalah dengan cara mendirikan sholat fardu secara hari 5 waktu ya, sehari 17 rakaat secara istiqomah. Jadi syarat pertamanya itu ya, untuk menjaga keilmuan ini adalah dengan sholat fardu istiqomah ya. Entah itu murid level 1, murid level 2, murid level 3, murid level 4, murid level 5, dan murid level 6. Bahkan untuk tingkatan para guru, semuanya syarat utama untuk menjaga keaslian dan kemurnian ilmu ini supaya tetap tersambung kepada Kanjeng Sunan Kalijaga adalah syarat utamanya adalah dirikanlah sholat 5 waktu sehari 17 rakaat secara istiqomah. Kemudian syarat keduanya adalah dengan menjauhi segala perbuatan maksiat molimo, yaitu jadi kedua perkara ini tentang istiqomah ibadah sholat fardu dan tentang menjauhi molimo kemaksiatan itu berlaku bagi seluruh level murid dan seluruh level guru ya. Itu dasarnya, dasar syaratnya. Jadi murid level 1 akan diijazah ilmu bela diri laduni 5 tingkatan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan syarat-syaratnya, yaitu istiqomah ibadah sholat dan istiqomah menjauhi kemaksiatan. Kemudian murid level 2 itu akan diijazahkan 20 tingkatan
yaitu ucapan nyata, ucap nyata dan ucapan hati ya, 20 tingkatan. Namun penjagaannya, syarat yang pertama yaitu mendirikan sholat fardu dan menjauhi kemaksiatan. Sebagai tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah ya untuk level 2 itu berarti dengan belajar puasa sunnah, entah itu puasa Senin Kemis, entah itu puasa Ayyamul Bid, entah itu puasa sebulan sekali, puasa weton ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain seperti itu. Itu hanya tambahan, bukan syarat. Jadi artinya meningkatnya level murid, meningkatnya keilmuan ya diimbangi juga dengan meningkatnya ibadah kita seperti itu ya. Syarat tetaplah 2, mendirikan sholat fardu dan menjauhi kemaksiatan molimo. Namun saya menyarankan, saya selaku guru besar Cakra Rasa Buana mengajak untuk sama-sama belajar meningkatkan baik itu kualitas ataupun kuantitas di dalam ibadah. Maka dari itu ibadah ini mengikuti levelnya ya. Bagi yang level dasar silakan dirikanlah sholat fardu 5 waktu yang istiqomah dan jauhilah molimo. Kemudian untuk level yang naik lagi, level kedua, maka setelah istiqomah ibadah sholat fardu dan sudah terbiasa menjauhi kemaksiatan molimo, maka tambahlah dengan puasa sunnah semampunya kita, yaitu tambahan namanya ya, ibadah tambahan. Belajarlah ya, belajar sedikit-sedikit puasa sunnah, syukur-syukur bisa puasa Daud seperti itu ya. Nah, untuk level 3 selanjutnya murid akan diijazah 40 tingkatan ilmu bela diri, ucap nyata dan ucapan di hati ya, 40 tingkatan. Ibadahnya pun sama, ada ibadah tambahannya kalau mau mengikuti arahan guru. Setelah sholat, menjauhi kemaksiatan, kemudian sudah ditambah dengan level 2 puasa sunnah misalkan. Nah yang level 3 kita nambah lagi lah sedikit untuk memperbaiki kualitas ibadah, yaitu dengan cara berzikir ya, berzikir kepada Allah, istiqomah setiap hari ya. Zikirnya apa saja sesuai kesenangan kita, sesuai dari yang diajarkan guru-guru kita di wilayahnya masing-masing. Kalau tidak ada yang menuntun ya, gunakan saja zikir menurut Al-Imam Ghazali seperti itu. Seperti hari Minggu zikirnya ya Hayyu ya Qayyum, hari Senin la haula wala quwata illa billah, hari Selasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hari Rabu astagfirullahalazim, dan hari Kamis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan hari Jumatnya ya Allah ya Allah ya Allah. Kemudian hari Sabtu la ilaha illallah. Nah itu zikirnya menurut Imam Al-Ghazali. Silakan, banyak umat yang umum yang khusus suka mempraktekkan atau mengamalkan zikir keseharian berdasarkan hari-hari tertentu ya. Sudah ada setiap harinya apa yang akan dibaca. Kalau kita belum memiliki panduan dari gurunya, kalau kita belum memiliki amalan di wilayahnya masing-masing, maka silakan ada amalan untuk zikir setiap hari. Bagi para murid Cakra Rasa Buana, ikutilah ya panduan berzikir menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Ini hanya menyarankan saja ya untuk kita supaya setiap hari itu berzikir mengingat Allah, eling Allah seperti itu. Jadi murid level 3 setelah dinaikkan ilmunya menjadi 40 tingkatan, hiasilah lahir batin kita bukan hanya dengan ilmu saja yang tinggi, imbangi juga dengan ibadah seperti itu. Murid level 1 istiqomah salat, murid level 2 belajar ya ibadah tambahan puasa sunnah, murid level 3 belajarlah istiqomah berzikir kepada Allah. Nah sekarang murid level 4 naik lagi ya, dinaikkan lagi ilmunya menjadi 89 tingkatan ilmu bela diri laduni, baik itu ucap nyata ataupun ucapan di hati, bahkan ada ilmu pengobatan karomahkan yang sunan kalijaga. Nah ini harus sudah murid itu harus sudah banyak eling Allah,
harus sudah banyak sadar ya, seperti itu. Di level 4 ini harusnya murid sudah betul-betul sudah mahabbah, seperti itu ya, sudah amanah dan sudah istiqomah. Nah, ditingkatkan lagi kualitas ibadahnya. Kalau murid level 4 ya, ditambah dengan memperbaiki akhlak dengan cara kita bergaul dengan sesama teman, sesama sahabat, dengan masyarakat, dengan lingkungan kerja. Kita harus memperlihatkan atau mengamalkan atau mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi level 1 hingga level 3 itu adalah kita bisa sebut dengan hablum minallah. Jadi latihan kita istiqomah mengabdi dan menyembah serta beribadah kepada Allah dengan belajar istiqomah ya, seperti itu. Sholat, puasa, zikir, yaitu adalah bentuk ibadah atau ritual ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Itulah hablum minallah. Kita ibadah pribadi kita kepada Allah itu haruslah istiqomah supaya hidup kita lahir batin terjaga. Namun tidak cukup dengan hablum minallah, itu untuk diri pribadi sendiri ya. Kalau untuk hubungannya dengan manusia yang lain, hablum minanas, maka di level 4 ini para murid ya berusahalah berbuat baik, menjalin tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan cara bergaul dengan masyarakat yang lain, dengan manusia yang lain, entah itu di lingkungan masyarakatnya ataupun di lingkungan kerjanya atau di dalam pergaulannya, dengan cara ya perkuat silaturahmi dan menebar banyak manfaat, seperti itu. Berbuat kebaikan dan saling tolong menolong, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Itulah amalan tambahan atau fokus ibadah kita ketika ilmu kita dinaikkan, diberi rezeki oleh Allah untuk masuk kepada murid level 4, maka hiasi pula dan tingkatkan pula ibadah kita baik lahir maupun batin, baik secara vertikal hablum minallah ataupun secara horizontal hablum minanas, seperti itu. Kita hanya berupaya ya, kita hanya berusaha, berikhtiar. Kalau tidak diusahakan dan tidak diikhtiarkan, maka ya rugilah hidup ini ya, seperti itu. Itulah tingkatan-tingkatan dan cara mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang menginjak kepada level 5 ya. Level 5 itu namanya murid level khusus ya. Kalau level 4 jumlahnya 89, kalau level 5 adalah dari tingkat 90 ke tingkat 99. Baik, itu supaya para murid mengetahuinya tentang bagaimana jumlah tingkatan dan level, bagaimana tata cara penggunaan, dan bagaimana buah-buah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut sekarang ke fokus pembahasan tentang murid level 5, yaitu tingkatan ke-90, Nur Kalacakra. Di dalam buku panduan yang sudah saya catat dan saya susun dari beliau Mahaguru Mukti Nur Ali ya, sanad kepercayaan pertama beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, saya selalu mencatat ya, selalu mencatat apa-apa yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika ada arahan, ketika ada ilmu turun atau diijazahkan, saya selalu bertanya kepada Maha Guru, ini namanya apa ya, bagaimana, dan diturunkannya di mana, waktunya kapan, kemudian bagaimana cara mengamalkannya, kemudian manfaatnya apa, dan pada saat apa ilmu ini akan digunakan. Jadi saya selalu begitu bertanya tentang manfaatnya dan segala sesuatunya. Maka dari itu saya catat ya di buku pribadi saya tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru-guru saya, seperti itu. Karena insya Allah dari catatan inilah kita dapat berpijak. Maka dari itu saya bagikan kepada para murid Cakra Sabuana
hasil dari pembelajaran saya, hasil dari bimbingan saya yang dibimbing langsung oleh Maha Guru Mukti Nur Ali dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Artinya saya tidak menambahi dan tidak mengurangi kadar takaran apa yang disampaikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang dititipkan kepada Maha Guru Mukti Nur Ali. Juga arahan-arahan dari guru saya Bapak Kapten Infanteri Haji Tatang Taryono, guru besar Al-Batin Al-Wali Indonesia. Artinya setiap bimbingan dan arahan dari para guru saya selalu catat sebagai pedoman hidup, karena sebaik-baik pedoman hidup ya hasil daripada bimbingan dan arahan para guru yang semuanya pasti berpatokan dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Baik, lebih singkatnya saya sampaikan ilmu ke-90 ya, Nur Kalacakra. Ilmu ini diturunkan hari Selasa pagi ya, jam 6 pagi waktu Isrok ya, tanggal 25 Februari tahun 2020. Ini sudah lama. Ini diturunkan waktu Al-Batin Al-Wali Indonesia berdiri ya. Jadi 2019 itu Al-Batin Al-Wali berdiri ya, amanat Kanjeng Sunan Kalijaga, dengan ciri khas ilmu pertama yang diturunkan adalah tingkat 88 karomah gabungan dan tingkat 89 cakra sifa aulia. Itulah ciri khas berdirinya Al-Batin Al-Wali yang saya ketahui dari Bapak Gubes ya, Pak Kapten Infanteri Haji Tatang Taryono. Nah, tingkatan ke-90 diturunkan hari Selasa pagi ya, waktu jam 6 pagi waktu Isrok ya, tanggal 25 Februari tahun 2020. Nah, tata cara penggunaannya tentu saja ini akan saya sampaikan secara khusus ya kepada para murid yang sudah diijazah. Untuk umum saya tidak sebutkan bagaimana cara mengaktifkan ilmu ini seperti itu, karena ini berhubungan dengan privasi dan berhubungan dengan hak serta kewajiban para murid yang sudah diijazah. Artinya saya tidak sampaikan bagaimana cara mengaktifkannya, karena khawatir ada bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan yang nantinya akan membingungkan, menjadi fitnah dan menjadi penyesatan. Jadi cara mengaktifkan ilmu ini tentulah rahasia. Hanya mereka para murid yang sudah saya berikan ijazah ya, seperti itu, yang bisa mengaktifkannya seperti itu ya. Jadi tata cara pertama adalah diaktifkan dulu ya. Kalau bahasa Sundanya ya diwatek lah seperti itu, dengan kalimat-kalimat pendek dan dengan doa-doa kunci seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama adalah diaktifkan dulu. Jadi kita memohon kepada Allah bahwa kita memohon ilmu laduni Nur Kalacakra seperti itu ya. Simpel sekali itu cara mengaktifkan. Dan manfaat dari kegunaan ilmu ke-90 ini Nur Kalacakra bermanfaat. Si pengamal ini akan diselimuti oleh cahaya ya, cahaya dengan pusat cahayanya itu berasal dari dada diri kita di sini ya, letaknya di sini. Jadi seperti lingkaran cakra ya ilmu. Jadi cahaya di sini, pusat cahayanya berada di dada. Pusat cahaya Nur Kalacakra berada di dada seorang pengamal ilmu laduni ini ketika sudah diaktifkan. Jadi semakin orang itu nanti rajin ibadah, cahayanya semakin terang seperti itu. Dan bila mana di lapangan ataupun di dalam peragaan bertemu dengan bentuk kedoliman, maka cahaya inilah yang akan menyemburkan bentuk penyerangan kepada yang dolim. Jadi yang dolim ini akan diserang oleh kilauan cahaya Nur Kalacakra ya, yang berpusat di dada badan kita seperti itu ya. Ini berdasarkan yang saya tulis dari arahan para guru. Dan pemilik Nur Kalacakra itu dengan izin Allah akan terhindar dari segala serangan sihir, santet, teluh, guna-guna, hipnotis dan ilmu hitam lainnya sesuai kehendak, sesuai izin dan kuasa Allah. Ya, jadi pemilik ilmu Nur Kalacakra ini dengan izin dan kuasa Allah ya, dengan keistiqomahan yang sudah diijazahkan ini, pemilik Nur Kalacakra
insya Allah akan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin, ya seperti itu. Jadi murid ini haruslah istiqomah dan haruslah banyak bersyukur ketika diijazahkan tingkat 90 Nur Kalacakra. Maka insya Allah kata beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, seseorang yang sudah memiliki ijazah Nur Kalacakra maka dia akan terselamatkan dan terjaga dari berbagai serangan atau gangguan baik lahir maupun batin. Kalau lahirnya seperti serangan kedoliman, ada orang yang akan menyerang kita, mau memukul kita dan lain sebagainya, bentuk kedoliman, bukan emosi ya, tapi bentuk kedoliman. Intinya mau mencelakakan diri kita, insya Allah ketika ilmu ini diaktifkan maka dia dalam 3 detik akan pingsan kepanasan karena tersembur oleh cahaya Nur Kalacakra. Begitupun dengan hal-hal yang batin. Di dunia ini kental dengan dunia kebatinan, ya, dimanapun wilayahnya pasti ada saja yang namanya kebatinan, ya. Insya Allah yang sudah diijazah Nur Kalacakra tingkat 90 ini ilmu laduni, ya, segala bentuk serangan batin, entah itu sihir, entah itu santet, entah itu teluh, entah itu guna-guna, entah itu hipnotis, insya Allah tidak akan masuk, ya. Insya Allah bukan saya, bukan murid, bukan guru yang hebat atau sakti. Di sini kita tidak berbicara kesaktian dan kehebatan, namun di sini berbicara tentang kita belajar mengimani bagaimana hebatnya ilmu Allah dan bagaimana saktinya Allah, seperti itu. Jadi yang hebat, yang sakti ya Allah, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, hanya di tangan Allah saja keselamatan dan ketentraman itu, ya. Artinya dengan ilmu Allah ini kita akan terjaga, seperti itu. Jadi semuanya atas izin dan kuasa Allah. Ilmu Allah saja, ya, semuanya. Kita hanyalah dititipkan, seperti itu. Jadi arahan saya kepada para murid Cakra Rasa Buana, sekalipun sudah diijazah maka janganlah takabur, janganlah sombong, ya, seperti itu. Karena di atas langit masih ada langit. Apalah artinya memiliki ilmu jika pamer, jika takabur dan sombong. Adapun saya sampaikan di YouTube ini tiada lain hanyalah sebagai bimbingan untuk para murid, supaya murid itu mampu belajar bersyukur, mampu belajar bertaubat, dan kita itu timbul rasa malu dan takut kepada Allah. Adapun ilmu yang diijazahkan dan apa yang saya terangkan di sini hanyalah menambah semangat bahwa ilmu Allah itu benar adanya, ya, dan semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Manusia itu tidak punya kekuatan, tidak ada daya dan upaya, melainkan atas pertolongan Allah semuanya. Jadi di dalam belajar ini kita hanyalah belajar mengimani apa-apa yang datang dari Allah sebagai bentuk rahmat, ya. Maka dari itu bersyukurlah, siapapun kita wajib bersyukur, bukan hanya ilmu, karena kesehatan dan rezeki yang lain masih banyak yang wajib disyukuri. Dalam arti apapun itu adalah datang dari Allah, maka wajib bagi kita untuk bersyukur, menambah iman, menambah ikhlas, menambah ridho, dan janganlah takabur serta sombong memamerkan apa yang kita miliki dari Allah, karena semuanya hanyalah titipan. Adapun saya sampaikan di sini hanyalah untuk pembelajaran kepada murid-murid Cakra Rasa Buana, karena kewajiban dan hak saya adalah membimbing serta menyampaikan dan mengajarkan satu ayat yang bermanfaat, ya, yaitu tentang thalabul ilmi. Jadi disampaikan hal-hal yang dari guru saya sampaikan, begitu. Dan jadi istilahnya tugas saya hanyalah menyampaikan, mengajarkan dan memberikan contoh, seperti itu, ya. Bukan bermaksud untuk takabur atau sombong, memperlihatkan dan ini dan itu, bukan. Ini hanyalah syiar Islam, ya. Karena saya diperintah dan diberikan amanah oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyampaikan ajaran ini, ajaran melalui bela diri dan pengobatan, mendebar manfaat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, seperti itu, ya. Selanjutnya
bagi pemilik Nur Kalacakra, di sini saya sudah tulis bahwa pemilik Nur Kalacakra atau yang sudah dijazah Nur Kalacakra akan dijauhi jin fasik atau jin kafir serta mampu mengusir energi negatif. Selanjutnya badan kita akan terlihat terang di alam kebatinan. Nah ini ya manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kalau kita tirakat atau riyadoh sendiri untuk mendapatkan ilmu Nur Kalacakra belum tentu dapat dan belum tentu bisa, karena pasti laku perihnya sangatlah luar biasa beratnya. Maka dari itu ketika di perguruan Cakra Rasa Buana diijazah seorang murid itu selama 3-5 menit diijazah ilmu Nur Kalacakra, berarti itu sangatlah singkat dan mudah sekali. Namun yang sulit adalah menjaganya dan merawatnya, karena sesuatu yang biasanya dianggap mudah dan sepele justru itu paling sulit untuk dijaga dan dirawatnya, bahkan sulit untuk mengamalkannya. Itulah tingkat 90 Nur Kalacakra, ilmu bela diri laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Insya Allah akan banyak manfaat. Selain daripada untuk hal bela diri, Nur Kalacakra ini bisa digunakan untuk pengobatan lahir dan batin. Nur Kalacakra berfungsi dan bermanfaat untuk memberikan pengobatan kepada seseorang yang sakit, wabil khusus untuk diri kita sendiri ya, dan secara umum ilmu ini dapat menolong orang lain yang sakit. Apa penyakit yang sakit itu? Di sini saya jelaskan bahwa cahaya Nur Kalacakra itu berada di dalam dada si pengamal ilmu laduni ini. Maka dengan bimbingan guru, ketika sudah mengaktifkan Nur Kalacakra, maka murid tersebut sudah diijazahkan ilmu pengobatan. Maka aktifkanlah Nur Kalacakra dan siapkan air putih, kemudian bacakanlah doa-doa pengobatan yang sudah diijazahkan dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Bacakan dan memohonlah kesembuhan. Ya Allah, sesungguhnya saya sakit, hanyalah Allah yang menyembuhkan, dan semua manusia sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Maka dari ini kita memohon wasilah dengan keberkahan dan mujizat Al-Quran, ya, kita memohon keberkahan untuk kesembuhan orang yang sakit ini, ya, supaya cepat disembuhkan. Semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Ditiupkan ke air kemudian diminumkan. Ya, sembuh atau tidaknya semuanya hak Allah, kuasa Allah. Tugas kita adalah berikhtiar dan mengamalkan apa-apa yang sudah dititipkan oleh Allah. Jadi setelah kita memberikan air pengobatan itu kepada orang sakit, maka semuanya serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena hasil itu Allah yang menentukan. Tugas kita adalah berikhtiar, mengamalkan apa yang sudah dititipkan oleh Allah, ya, dengan berdoa khusyuk dan menunaikan kewajiban bahwa sesama hamba, sesama makhluk, sesama manusia haruslah saling mendoakan dan saling tolong-menolong. Hanya itu saja niatnya. Selebihnya tentang kesembuhan, tentang yang lain-lain, tentang hasilnya, tawakal saja kepada Allah, karena Allah lah yang mengetahui, Allah lah yang memiliki, dan Allah lah yang menyembuhkan. Jadi dalam hal ini kita belajar beriman dan meluruskan tauhid. Tidak diturunkan ilmu laduni kepada para wali, dan tidak pula diturunkan laduni dari para wali kepada kami, melainkan untuk mempelajari supaya kita menambah iman dan meluruskan tauhid. Jadi bukan untuk kesombongan, bukan atau hanya dibanggakan, ya, namun diamalkan, sebarkan manfaat untuk kita menambah iman dan takut kepada Allah, seperti itu ya. Hadirnya ilmu laduni ini adalah untuk meluruskan tauhid dan memperbaiki akhlak sebagaimana baginda Nabi mengajarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di murid level 5 ini, tingkatan 90 Nur Kalacakra, tentang bagaimana cara mengaktifkannya, bagaimana karakteristiknya, dan bagaimana manfaatnya bagi pengamalnya. Insya Allah ini luar biasa ya. Ilmu ini akan bermanfaat secara lahir dan batin bagi para pengamalnya dan bagi orang lain. Semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Hindarilah takabur dan sombong.
dan gunakanlah ilmu ini sesuai pada tempatnya agar bermanfaat dan maslahat dunia akhirat. Ingat, semua kehidupan itu akan kembali lagi kepada Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban secara lahir dan batin selama hidup. Di hadapan Allah kita akan bersaksi dan melaporkan hasil dari hidup kita. Maka hati-hatilah di dalam hidup, di dalam mengamalkan ilmu dan mengamalkan yang lainnya. Harus hati-hati, tidak boleh asal-asalan, ya. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menitipkan pesan bahwa hidup itu haruslah teratur, terarah, supaya apa-apa yang sudah kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Maka belajarlah bijak yang di dalam hidup. Hati-hati, jangan asal-asalan. Itu saja pesan yang saya terima dari guru-guru saya tentang arahan dan ajakan untuk sama-sama belajar untuk memperbaiki akidah dan akhlak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya hamba doib, manusia biasa yang sedang dititipi amanah untuk syiar Islam. Segala kebenaran hanyalah milik Allah. Terima kasih. Dan bagi yang akan bergabung atau berminat bergabung, silahkan hubungi saya pribadi di nomor kontak yang sudah ada di beranda YouTube di 0815 7267 0351. Itu nomor pribadi saya, ya. Silahkan dihubungi, baik yang jaraknya jauh ataupun di luar negeri, silahkan dihubungi. Bagi yang ingin langsung datang ke Padepokan, silahkan. Baik jarak dekat maupun jarak jauh, ketika diijazah ilmunya dan kualitasnya sama saja, sama-sama asli, sama-sama berkah. Jangan khawatir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.